keberadaan atau perjalanan pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Safrudin. Sekarang dari Teluk Kuantan mereka terus menyusuri ke Sungai Dare, ke Keliran Jauh menuju Sungai Dare. Setiba di di Keliran Jauh, mereka diantarkan melalui sebuah transportasi mobil jeep ke Sungai Dare. Di Sungai Dare itu mereka tiba pada 31 Desember 1948, memasuki tahun baru. Di sana Mr. Safrudin menyampaikan sebuah pidato, sebuah ucapan selamat kepada pejabat staf PDRI yang ada di India. Lalu dari sekitar 1 atau 2 hari di sana, lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Abai Sangir. Dari Sungai Dare ini rombongan dipecah menjadi beberapa kelompok. Pertama ada Kolonel Sujono, dia kepala Auri Angkatan Udara untuk PDRI. Dia balik lagi ke Payakumbuh, ke Halaban. Sebelum ke Halaban dia singgah ke Lintau untuk melihat radio PTT di Lere Ai. Peran radio PTT YBJ 6 ini sangat luar biasa, karena dari perjalanan Safrudin ditemani oleh radio PHB Auri Udo. Dari itu dihubungkan ke radio YBJ 6 ini. Begitu pula dengan rombongan Mr. Muhammad Rashid di Koto Tinggi yang dipimpin oleh Muhammad Jakob dengan radio PHB Auri ZZ. Radio itu juga mengirimkan informasi atau melalui radio YBJ 6 ini. Dari radio YBJ 6 ini bisa menyampaikan informasi atau korespon atau berhubungan sampai ke India. Di sana ada Maramis dan Sudarsono, seperti itu. Dan juga ke Laki Sukses untuk perwakilan pemerintah PDRI yang ada di Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya ada rombongan Muhammad Hasan. Rombongan Muhammad Hasan ini dia membawa peralatan radio PHB Auri Udo ini. Mereka melewati jalan darat untuk ke Abai Sangir ini. Dia dalam perjalanan itu Muhammad Hasan dan para kru awak radio diikuti oleh seekor harimau. Namun harimau itu tidak mencelakakan mereka. Seakan-akan harimau itu mengikuti kelompok ini, Muhammad Hasan ini dan kawan-kawan membawa peralatan radio, seakan-akan mengikuti untuk mengamankan, sehingga mengamankan rombongan ini sampai rombongan ini menuju sampai di Abai Sangir. Jadi selama perjalanan dalam hutan itu rombongan ini ditemani,
dikawani oleh harimau. Entah bagaimana itu, dan itu adalah suatu hal yang sangat misterius yang tidak bisa terpecahkan sampai sekarang. Dan itu adalah suatu realita. Dan rombongan kedua, Lukman Hakim bersama yang lain menyusuri Sungai Batanghari ke Muaro Tebu, menyusuri dengan perahu bot, perahu ada perahu mesin itu, sampai ke Tebu. Dari sana terus ke Muaro Bungo. Tujuan mereka ke Muaro Bungo adalah untuk menjemput sebuah alat untuk percetakan uang. Jadi di masa PDRI itu di setiap tempat dibolehkan mencetak uang tersendiri dengan nominal tidak boleh melebihi misalnya sekian, seperti itu setiap bulannya. Dan percetakan uang itulah yang dibawa oleh Lukman Hakim, dibawa ke Abai Sangir. Selain itu beberapa rombongan membawa minyak, itu bensin atau jenis alat bahan bakar, sehingga dengan alat bahan bakar itu bisa menghidupkan dinamo atau terminator atau apa namanya untuk radio ini. Seperti itu. Jadi radio ini membutuhkan alat bahan bakar. Di zaman perang, alat bahan bakar itu adalah sesuatu yang sangat vital dan sangat susah dicari. Tidak seperti sekarang yang ada di setiap tempat ada SPBU seperti itu ya, atau ada minyak di tepi jalan, minyak enceran itu, seperti itu. Tidak seperti itu, dulu sangat langka. Jadi mereka menjemput alat percetakan uang urip, namanya uang Republik Indonesia urip. Yang kedua mencari bahan bakar untuk mengaktifkan radio ini. Setelah itu ada berapa orang yang mengikuti, maksudnya dua orang rombongan yang dari Jambi, maksudnya orang yang pernah melihat pesawat yang gagal lepas landas yang menyebut Sapedun itu di Batang Kuantan, itu. Sehingga mereka kembali bertemu di Abai Sangir. Dari Abai Sangir ini kita akan melanjutkan pada sesi part berikutnya.